Halo guys, welcome back to my channel Tanda Service. Oke guys, kali ini kita akan sharing ini ya mengenai HP Samsung A7 2018 ya guys. Di sini saya punya masalah di HP Samsung A7 2018. Jadi kasus awalnya itu HP ini masuk ke dalam air dan mati total. Jadi setelah coba saya perbaiki, saya bongkar, saya cuci, saya bersihkan pakai thinner semuanya bekas-bekas air korosi di papan mesinnya. Kemudian sampai saya menemukan sebuah kapasitor yang short dan akhirnya HP ini nyala, namun seperti ini ya kejadiannya. Jadi HP ini nyala tapi malah dia ngerestart sendiri. Kemudian seperti langkah selanjutnya itu maka harus dilakukan install ulang atau flashing ya. Jadi karena waktu itu saya tidak punya tools flashingnya, saya coba bawa ke tempat teman saya, kemudian ternyata setelah diinstal ulang atau di flashing itu gagal atau fail setengah jalan ya teman-teman. Jadi kemudian indikasi bahwa IC internal atau IC MMC nya itu bad, korup, atau bisa dikatakan rusak ya teman-teman. Jadi setelah dilakukan lakukan flashing gagal di tengah jalan, maka muncul warning atau segitiga warning itu yang ada muncul warning, ada tulisan warning ya. Nanti saya jelaskan selanjutnya apa isinya. Ini sampai muncul seperti ini setelah saya lakukan trik atau cara dari teman senior YouTuber juga. Kalau nggak salah kemarin itu saya lihat video dari YouTuber dari Magelang Flasher, itu ada cara atau trik menggunakan FRP hijacker ya, karena sudah muncul warning segitiga, layarnya biru, ada error and occurred apa gitu ya, karena gagal melakukan updating software ya. Jadi setelah itu saya gunakan di sini saya akan menjelaskan bagaimana akhirnya kita bisa memutuskan fix, bisa dikatakan fix 99% itu bahwa IC MMC nya rusak ya, setelah saya melakukan FRP hijacker itu yang dilakukan oleh YouTuber senior dan akhirnya muncul sampai seperti ini, hingga saya melakukan wipe data atau factory reset, itu masih juga seperti ini. Oke, ikutin aja videonya selanjutnya teman-teman, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, ini kita lanjut lagi ya. Ini kita akan melakukan FRP hijacker dengan menggunakan aplikasi FRP hijacker ya. Ini nanti saya coba bantu share linknya untuk download teman-temannya, mana tahu ingin mencoba di rumah. Nah, ini muncul segitiga biru yang tadi saya katakan warning, an error has occurred while updating software itu ya, maksudnya itu gagal melakukan update software. Oke teman-teman, ini jadi tadi udah kita lihat ya indikasi yang muncul ya awal setelah dilakukan flashing gagal. Nah, muncul seperti itu. Jadi saya coba menggunakan FRP hijacker ini dari YouTuber senior. Terima kasih sudah share videonya. Ini saya coba triknya, berhasil, namun memang kita lihat ya bahwa nanti kita lihat hasil akhirnya. Nah, itu ada passwordnya ya, jadi itu ada file note-nya, ada file notepad, itu nanti kita kopikan aja passwordnya ketika kita ingin menginstal aplikasi setup FRP hijacker-nya teman-teman. Ini bisa kok digunakan teman-teman sekalian, tuser-tuser pemula ya ingin mencobanya ya, jika menemukan HP dengan warning blank biru seperti tadi ya. Jadi untuk kita bisa menghilangkan itu, kita menggunakan aplikasi FRP hijacker ini teman-teman. Ini saya bantu share ulang aja lagi, ini sangat bermanfaat sebenarnya. Semoga yang YouTuber senior yang meng-share ini semakin semakin sukses karena sudah berbagi.
Oke teman-teman, ini saya ingin melihat di device manager apakah masih terdetek di ininya ya, di apa namanya, device-nya apakah terdetek di PC atau di laptop. Kita lihat aja di situ. Ternyata masih terdetek ya. Itu ada Samsung USB. Jadi masih terdetek, meskipun dia seperti itu masih terdetek. Jadi kita masih bisa melakukan ini FRV hijacker, itu menggunakan aplikasi hijacker. Ini saya colokkan lagi. Nah, itu muncul ya. Muncul. Coba saya copot, tadi kan hilang dia kan. Jadi oke, jadi kita bisa lanjut menggunakan aplikasi FRV hijackernya. Oke, ini masih tercolok teman-teman. Bisa dilihat ya, ini tercolok. Nah, selanjutnya kita akan melakukan install aplikasi FRV hijackernya. Kita ini aja run administrator ya. Nanti jika dia meminta password, masukkan aja file yang ada di notepadnya. Kita kopikan aja itu seluruhnya. Nah, itu dia. Ketika ini muncul, kita buka aja ininya, passwordnya itu. Kita blok dan kita copy aja. Langsung kita pastikan aja ke ini, installer softwarenya ini. Pastikan dan kita lanjut next. Ini proses instalasinya nggak lama ya teman-teman. Ini kita centang aja, nggak apa-apa. Itu untuk create ininya ya, di desktop nanti biar gampang. Ini juga langsung kita klik aja centang biar langsung dia launching ya, langsung apa, mulai terbuka aplikasinya langsung. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini ya FRV hijacker itu. Jadi itu sudah terdetek, langsung kita lihat itu portnya device-nya sudah terdetek ya, karena tadi sudah kita tes dan ternyata itu terhubung, jadi masih bisa. Kemudian nanti selanjutnya di bawah ini ada pilihan yang harus kita centang juga, soft break fixer, itu kita centang. Gitu kita centang. Kemudian kita klik. Kemudian kita klik tombol yang di bawahnya ya. Itu apa tuh ya? Hijack it. Kita klik itu tadi, saya memastikan bahwa benar-benar portnya terhubung, port USB-nya terhubung ya. Karena jika tidak terhubung itu kita tidak bisa melanjutkannya ya teman-teman. Kita lihat ini ya, warning seketika biru tadi itu bakal hilang ketika kita melakukan hijack ini. Itu saya klik aja langsung hijacknya. Oke, itu sudah saya klik ya, fixing soft break error, dan itu berhasil ya teman-teman ya. Nah, itu sudah oke, katanya sudah berhasil, tanda sudah berhasil. Ada, kita lihat itu kan warning seketika birunya sudah hilang, itu masuk ke menu recovery mode ya. Nah, di sini langkah selanjutnya kita lakukan wipe data aja langsung ya. Kita lakukan wipe data. Kita langsung lakukan web data aja. Oke, ini lanjut ya, kita pilih web data atau factory reset. Nah, ini kita klik tombol power, kemudian kita pilih tulisan yang di bawah ini yang nomor 2. Nah, ini sudah jalan. Kita lihat di bawahnya itu ada ini informasi. Nah, akhirnya setelah kita lakukan web data tadi, dia restart kembali. Kita lihat apa hasilnya. Nah, seperti ini, dia malah restart lagi. Nah, balik ke menu recovery mode. Harusnya jika normal dia ketika kita selesai melakukan hijacker FRV hijacker, kemudian udah masuk ke sini, kita web data, itu dia restart, normalnya dia akan masuk ke menu ini ya, menu registrasi HP baru itu ya. Tapi ini enggak, dia malah kembali ke sini. Nah,
Disinilah bisa dikatakan bahwa bahwa IC internal atau IC MMC itu mengalami korup dan gagal, sehingga bisa dikatakan IC MMC-nya itu rusak 99% atau bisa dikatakan 100% ya teman-teman. Jadi ini ya solusinya memang kita harus melakukan penggantian dulu ya. Tapi memang harganya mungkin cukup mahal ya teman-teman. Tapi itu tergantung usernya aja jika memang mau. Oke teman-teman, cukup sekian sharing saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian, khususnya user pemula. Jadi inilah hasilnya kita untuk memfixkan bahwa IC MMC itu rusak, karena saya belum yakin kemarin ya bahwa IC MMC nya rusak, makanya saya coba trik-trik dari YouTuber senior ini melakukan ini FRP hijacker ini, namun ternyata tidak berhasil dan berujung seperti ini akhirnya. Namun bisa difixkan bahwa IC MMC nya rusak. Oke teman-teman sekalian, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih, mohon masukan dan ininya ya, istilahnya sharing, belajar sama-sama. Jika ada saya salah, mungkin saya bisa perbaiki. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih para YouTuber senior sudah berbagi juga, semoga bermanfaat dan sukses juga. Salam servis, Tendra Service, bye.